Ya, kita akan bicara mengenai aplikasi berkat. Nah, tentunya kita mendoakan itu sejak kita kecil, didoakan supaya kita menjadi orang yang berhasil. Menjadi orang artinya memiliki berkat lah, memiliki rezeki, istilahnya begitu ya. Tetapi aplikasinya kadang-kadang kita memang agak memihak ke kita sendiri ya. Tetapi ada hal yang kita pelajari. Kita akan baca dulu dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15. Nah, kalau saya juga enggak bisa membaca di Alkitab manual ini. Kita membaca dari situ ya. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Saya ayat 6. Bapak Ibu nanti akan membaca di ayat yang ke-7 ya. Perhatikanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Silakan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Lagi pula Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Sebab yang tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membagikan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang kamu baktikan ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam mewartakan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu karena anugerah Allah yang melimpah atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Puji Tuhan. Nah, kita mensyukuri untuk apapun yang disebut anugerah Tuhan. Dan kita percaya bahwa semua datang dari Dia, dan kemudian kita harus kembalikan kepada Dia. Nah, faktor yang kedua ini kadang-kadang kita agak lupa ya untuk itu. Nah, kita akan membahas satu persatu dari ayat ini. Perhatikanlah, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nah, ini adalah firman Tuhan bahwa kita pengennya sih bukan syaratnya, tetapi pasca syarat itu loh. Kita pengennya menuai banyak, tetapi kita agak lupa bahwa hukumnya tetap menuai banyak harus menabur dengan banyak. Nah, kita belajar bersama-sama, kita melihat bahwa di jemaat kita itu luar biasa, kemurahan hatinya itu luar biasa. Kadang-kadang memang sesuai dengan keadaan ya. Kadang-kadang kita pasang list, sekali waktu memang banyak banget yang mendaftar. Sekali waktu kemarin kita pasang list juga nggak ada yang daftar, belakangan baru ada gitu ya. Tetapi yang penting buat saya adalah endingnya, bahwa endingnya tercukupi itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Tetapi tetap diingat, apapun itu kita pengen apa, kita harus tabur itu. Kita pengen diperlakukan baik sama orang, ya kita harus menabur kebaikan sama orang gitu ya. Jadi puji Tuhan, memang burung di belakang saya itu hanya menyanyi yang dia ikutin. Waktu khotbah dia diem, dia dengerin nih. Puji Tuhan ya. Untung bukan burung beo ya. Kalau burung beo nanti ketahuan bagaimana tengkar mereka. Waktu kita datang, oh itu kata-kata dari Sela, kata-kata Cici gitu ya. Tetapi puji Tuhan, ini burung yang nggak bisa ngomong. Ya puji Tuhan ya. Nah, kemudian ayat yang selanjutnya mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati dan karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Yang penting kerelaan dan sukacita. Nah, makanya kita nggak mau kayak model yang ya menagih-nagih atau apa itu, karena kita bukan debt collector. Karena kita pengen supaya diumumkan saja, tetapi siapa yang rela hati? Nah, rela hati itu pastinya yang pertama adalah
kita belajar dari apa yang sisa dari kita, apa yang lebih dari kita. Nah itu orang rela, ya saya memberi segini, misalnya 1 juta rupiah, saya rela. Karena apa? Dengan hati yang gembira, karena memang di tabungan saya cukup banyak. Nah itu kita belajar dari situ ya. Nah ketika orang itu masih membutuhkan yang lain, tentunya nggak akan rela lagi. Artinya masih ada kebutuhan yang lain juga. Tetapi nanti kita akan meningkat kepada hati yang murah. Dan kadang-kadang saya juga melihat hati yang murah itu tidak hanya dimiliki oleh orang yang berlebihan, tetapi kadang orang yang memiliki hati yang kaya. Bukan hati yang pelit, tetapi meskipun masih kurang di rumah, tetapi dia pengen beliin kepada orang lain dan lain sebagainya, begitu ya. Tetapi intinya sampai ujungnya kita harus membuat segala sesuatu dengan rela hati. Melayani juga dengan rela hati. Kita memegang pelayanan juga dengan rela hati, dengan sukacita, dan bukan pengen mendapatkan apa, tetapi kerelaan itu muncul dari saya sudah dapat apa gitu ya. Nah kadang-kadang orang kan dikasih ini, loh saya mendapatkan ini, mendapatkan jabatan ini, mendapatkan tugas ini, nanti saya dapat apa. Jadi kita itu kayak mental karyawan gitu loh. Padahal kepada Tuhan kita mental anak loh. Jadi mental anak itu adalah kenapa kamu berbuat baik sama orang tua, berbuat bakti sama orang tua. Ya karena saya mendapatkan belas kasihan yang luar biasa, apalagi kepada ibu-ibu. Orang sebelah aja bilang surga itu ada di telapak kaki ibu. Nah bukan telapak kaki bapak. Kenapa begitu saudara? Nah karena ibu kita yang sudah menggendong ketika jabang bayi sejak awal sampai kepada 8-9 bulan. Nah kita harus hormati ibu-ibu yang seperti itu. Nah makanya tidak sesakit hati seorang mama ya dibanding si bapak. Karena bapak itu ya sudah bisa membuat itu, tapi yang repotnya kan di ibu. Iya kan? Mengandung, melahirkan, siapa yang melahirkan? Bukan bapak, tetapi ibu. Nah setelah itu mesti ngomong dia sejak kecil, begadang-begadangnya meskipun gantian, tetap saja nanti waktu bapaknya ngorok juga, akhirnya ibu juga yang bangun begitu ya. Nah setelah itu udah pada sibuk semuanya, akhirnya kalau nggak ada asisten rumah tangga karena babysitter itu cukup mahal sekali, akhirnya si nenek juga yang masuk nanti. Nah si nenek kan mulai protes tuh. Saya udah gedekan anak-anak supaya ketika dia keluarga, saya sudah sama bapaknya, sudah opa-opa, menikmati hidup. Dapat titipan lagi gitu ya. Nah seorang ibu lagi yang kena di situ ya. Tetapi saya percaya nanti di surga banyak ibu-ibu lah dibanding bapak-bapaknya. Makanya Gereja Betel Indonesia itu ngumpulin bapak-bapak susah. Nah ternyata di sinode lain juga begitu. Bapak-bapak itu ngumpul mungkin setahun 2 kali lah di retreat misalnya pria sejati. Itu bisa. Tetapi kalau ajek agak susah. Hari libur doang. Nah ada masa setahun itu liburnya panjang, ada banyak. Tetapi waktu bapaknya mau pertemuan juga, Pak yuk kita jalan-jalan, keluar kemana? Waduh nggak bisa lagi. Makanya ibu-ibu itu luar biasa. Posisi yang susah dalam keluarga, tetapi menjadi seorang Yesus di dalam keluarganya. Kita lanjutkan lagi di dalam ayat berapa tadi? 8 ya. Ya, lagi pula Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Jadi kelimpahan kita jangan salah, Bu. Pak. Jadi kelimpahan bagi anak Tuhan itu kelimpahan hati yang baik. Jadi nggak selalu kelimpahan ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Nggak selalu begitu. Tetapi kelimpahan dalam hal ini adalah kelimpahan perbuatan yang baik. Dan gereja Tuhan cukup sangat-sangat membutuhkan orang-orang yang memiliki hati yang limpah untuk turun tangan, untuk menolong. Dan kita juga sisipkan doa ya Ibu, Bapak untuk wilayah Demak. Nah, tadi saya juga melihat sejarah purba itu, katanya Demak itu memang selat dulunya. Jadi itu sebenarnya Gunung Muria ya. Itu sebenarnya pulau sendiri itu. Nah ketika abad keberapa itu akhirnya mungkin pengendapan atau apa menjadi dataran begitu ya. Nah akhirnya sekarang kayaknya kayak YouTuber bilang ya itu pengen kembali lagi ke masa lalu. Dulu kan becek-becek gitu ya. Nah dia pengen becek-becek lagi, tetapi beceknya keterlaluan sampai berapa minggu itu ya.
Nah, kita ikut mendoakan itu supaya gempa lagi, kemudian Jakarta juga luar biasa. Makanya kita kan susah. Mau cari yang panas, kemarau, panjang, atau pengen yang hujan gitu loh. Iya kan? Buat orang Depok masih relatif aman ya. Mau panas atau hujan itu masih ya panas banget. Malah lah di sini jualan air minum ya. Nah, waktu hujan juga kita nggak kelelep lah istilahnya ya. Kita masih bersyukur ya, cuma kita berdoa kepada yang memang kerja di Jakarta, mesti teleponan terus. Waktu itu musim banjir, saya kan masih kerja di Green Garden. Saya pakai Honda Mio itu kan. Jadi itu jalan panjang masih aman gitu loh. Masuk ke Green Garden masih aman. Nah, ternyata itu kayak danau di dalamnya, di tengahnya. Akhirnya nyebur juga ke situ ya. Nah, orang-orang pada ketawa di situ. Orang tuh kalau lagi kekurangan, lagi gagal, lagi jatuh gitu pada ketawa gitu. Waduh, akhirnya dituntun lagi, mesti dibersihin semuanya baru bisa pulang. Sampai sempat nginep juga waktu itu. Nah, puji Tuhan. Kemudian kita lanjutkan lagi, agak kecil lagi, udah ya. 9, seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Nats kita ada di ayat yang 10 Bapak Ibu ya, sampai 11. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Nah, ada 2 hal yang saya bilang tadi. Kita itu kebanyakan buahnya. Kita terima berkat itu pengennya buahnya. Tetapi Tuhan ingatkan di sini bahwa ada titipan juga benih. Bedanya buah sama benih apa? Kalau buah itu kita makan, kita dapat, kita makan. Tetapi kalau benih harus ditabur lagi. Nah, kemarin Pak Rubin Adi bilang, kita kepada Tuhan kan 10%. Nah, jangan lupa 10% lagi dari 90 itu untuk investasi. Maka tanya sama Bang Dede, nabung nggak? Ya, kadang-kadang itu yang kadang-kadang kita lupakan bahwa ada hal yang harus kita investasikan dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk tabungan lah yang paling mudah itu. Tetapi yang aman buat keluarga masing-masing silahkan saja. Ada dalam bentuk emas, ada yang dalam bentuk, kalau yang lebih banyak lagi tanah misalnya. Jangan kendaraan, itu surut nanti ya. Tetapi kalau tanah sama emas itu nggak akan surut, katanya begitu ya. Nah, rumah pun bisa surut. Kan 5-10 tahun itu mulai perbaikan-perbaikan. Kemarin di sini kan sudah perbaikan-perbaikan. Saya terakhir di sini kan waktu Pak Asap masih di sini waktu itu ya. Nah, Bibi nggak mau lah kalau belum diperbaiki semuanya. Ya pengen yang terbaik lah untuk menjamu kita. Nah, itu jadi ada persentase yang mesti kita kendalikan untuk membuat masa depan. Nah, cuma kita juga bicara anak-anak kita, generasinya kan sama ya. Generasi Yapet agak gedean, si Jason, Melsa, Rahel, dan anak-anak yang lain, anak-anak itu kan mirip-mirip tuh. Mereka itu sudah generasi Z yang memang pengendaliannya sangat agak beda. Saya ingin sekali mengundang satu pakar untuk berbicara mengenai anak-anak generasi sekarang. Bagaimana cara mengendalikan mereka. Karena di kita, kalau gadget itu kan ya secukupnya. Artinya WA ya secukupnya gitu loh. Kalau anak-anak itu scroll Instagram udah capek, nanti buka lagi snack video, dia buka lagi, dia pindah lagi ke Facebook juga sudah mulai video-video seperti itu. Nah, makanya terlihat kok gesturnya. Waktu jemaat saya khotbah itu, entah orang itu membaca Alkitab atau medsos beda. Kalau Alkitab itu scroll paling sekali dua, dua kali, 3 kali itu untuk ayat saja. Tapi kalau S1 udah selesai dan menghadap ke mimbar lagi. Tapi anak-anak pasti dengan keypadnya begitu, wah itu lagi balas WA itu. Nah, itu yang kita sedang kendalikan bagaimana. Dan kita juga pengen sih mentradisikan kembali untuk Alkitab bentuk kayak gini. Anak-anak masih bisa baca. Kalau orang tua masih sudah susah ya. Karena redup dikit udah mesti pakai senter. Apalagi ini fontnya kecil sekali. Saya coba-coba juga nggak bisa. Nah, tetapi anak muda seharusnya bisa. Makanya Pak Po kalau sudah misalnya kasih di anak-anak itu, ayo handphonenya kalau saya waktu guru masih dikumpulkan itu. Iya, dikumpulkan.
Waktu ibadah, waktu saya ngajar juga dikumpulkan semuanya. Nah, mereka ada Alkitab yang suruh buka di situ. Itu penting juga sih kayaknya ya. Nah, kemudian untuk membaca ini juga ada ayat-ayat yang menjadi perbandingan di dalam terjemahan yang selanjutnya itu di Bilve itu ya. Karena dia yang memasok. Nah, itu kan lebih jelas kan. Ya. Karena kiranya dia yang memasok benih bagi penabur dan roti sebagai makanan. Ya. Jadi Tuhan dari surga itu pemasok gitu loh. Kok bahasa bisnisnya pemasok itu apa ya, Bu? Distributor. Distributor. Nah, kalau pemasok itu distributor. Nah, dari tadi, Bi. Nah, kita itu manajer, pengelola, begitu loh. Jadi pasokan dari surga. Makanya Tuhan bilang tingkap-tingkap di langit itu bukan sesuatu yang cuma sebuah puitis saja, enggak. Tapi memang benar yang dari langit. Ketika langit terbuka, nah Tuhan memasok segala sesuatu untuk kebutuhan kita. Tetapi ingat bahwa kita itu hanya untuk mengelolanya saja, bukan memiliki, ya. Ayat 11, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Jadi sekali lagi, kita akan diperkaya dengan kemurahan hati. Jadi saya melihat bahwa kemurahan hati itu tidak mesti orang punya banyak. Justru saya sebaliknya. Pak Gembala, saya pengen nanti dikasih kekayaan yang luar biasa dan pasti saya akan memiliki hati yang murah. Loh, justru pertanyaannya dibalik. Kamu lagi kurang aja, murah hatinya sangat minim. Karena orang itu kan prinsipnya 1 cukup, 2 kurang. Nah, terjadi kayak gitu. Nah, makanya kalau orang sekuler, yang namanya sekuler, bapak-bapak itu luar biasa. 1 kurang, 1 cukup, 2 bisa kurang. Nah, dalam hal yang lain juga bisa begitu. Makanya kita itu harus menjaga betul dengan rasa cukup yang harus ada di hati kita. Nah, kita bilang bahwa kemarin saya ngobrol dengan satu pendeta gembala juga yang dia itu pernah mengurusi diakonia di Mawar Saron Kelapa Gading. Dia bilang diakonia itu 1 bayarannya itu 300.000. Tetapi itu plus 1 ke atas, plus 1 ke bawah. Jadi itu dapat orang tua dapat, nah kemudian anak juga dapat. Karena 300.000 rupiah. Nah, kita kan berapa, Bu? 10.000. Jauh banget. Ya, itu aja masih ada yang protes gitu loh. Nah, makanya kita melihat bahwa ya inilah bagaimana ketergantungan kita. Ada orang yang sangat mampu juga kadang-kadang tidak selalu orang tua mereka itu dihargai. Kadang-kadang masuk ke panti gitu ya. Nah, makanya saya bilang, mari para orang tua kasih anak-anakmu supaya mereka juga merasa bahwa orang tuaku sudah sangat berjasa dalam hidupku. Di masa tua mereka, biarlah mereka istirahat, saya menyenangkan mereka, dan biarlah saya yang kerja keras. Nah, begitu ya. Kasihan kadang-kadang melihat orang tua yang masuk mudanya kerja keras, yang seharusnya sudah istirahat, tetapi harus tetap mendampingi mereka. Dan sama kayak Sheila tadi, meskipun belum orang tua tetapi berpikir sebagai orang tua. Ini saudara saya ini ke depannya bagaimana? Jadi itu didoakan terus diomelin. Nah, maka ini kan ora et labora. Nggak cuma didoakan, tetapi juga diomelin gitu loh. Karena kalau nggak diomelin juga gemes juga kalau orang cuma di handphone terus main game gitu ya. Nah, sepertinya itu terjadi ya. Kita doakan saja supaya awet ya, supaya Bang Dede ini bisa menikmatilah pekerjaannya. Nah, untuk awal-awal ya udahlah. Misalnya sepatu dia ambil itu apa yang ya udahlah, karena mungkin udah terlalu lama dia pengen itu. Karena minta sama saudaranya juga diomelin dulu. Jadi sepatunya jadi nggak pas gitu ya. Nah, dia sudah mulai punya, ya udahlah awal-awal silakan sajalah. Tetapi nanti kita ingatkan juga bahwa ada hal yang kamu harus tabung. Dari prosentase itu kira-kira kamu harus tabung untuk masa depan kamu. Kita nggak bisa gandol terus sama orang tua juga ya. Nah, puji Tuhan, jadi itu saja yang saya sampaikan pada hari ini, bahwa setiap gaji, setiap apapun yang kita terima itu ada benih juga yang harus kita taburkan. Pak Gembala, saya sudah kolektor, saya sudah ini, ya sudah. Nah, kita punya banyak proyek
Nah, ya puji Tuhan, meskipun orangnya sama-sama itu, tetapi untuk Paskah ini sudah ada yang support untuk konsumsinya sama telurnya. Ya puji Tuhan. Iya, ya kita bersyukur meskipun teman-teman kita ini memang bisa hadirnya cuma di hari Minggu, tetapi mereka pengen berbagi sesuatu melalui itu. Ya kita doakan saja. Puji Tuhan, itu saya sampaikan dan kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, setiap apa yang Tuhan taruh dalam setiap keluarga kami, dalam pribadi kami, tentunya ada tidak cuma buah yang harus kami makan, tetapi ada benih yang harus kami taburkan kembali. Ketika buah itu kami makan, buah satu ya habis satu. Tetapi ketika benih satu kami taburkan, itu akan menjadi berlimpah-limpah, berlipat kali ganda. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan memberikan kami tidak cuma kelebihan untuk harta benda milik dan apapun, tetapi murah hati adalah sebuah kekayaan yang daripada Tuhan. Kami ingin aplikasikan kemurahan hati kami kepada orang lain. Terima kasih belakangan ini kami boleh melihat teman-teman kami, jemaat kami yang mengandung banyak permasalahan, terutama masalah kesehatan. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan sudah campur tangan luar biasa, dan biarlah kami mulai memiliki hati yang ikut ambil bagian dalam hal apapun juga. Terima kasih untuk keluarga ini sudah menyelenggarakan ibadah ini. Kiranya tempat ini tetap menjadi rumah yang diberkati oleh Tuhan. Tetangga sebelah menyebelah, kiranya Tuhan akan memberikan hati yang baik kepada mereka, dan biarlah rumah ini tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami ucap syukur. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.